Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa Kak Dewi. Kak Emma apa kabar? Puji Tuhan luar biasa, sehat selalu Kak. Oke adik-adik, kita akan menyanyi satu buah lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ayo adik-adik, kita akan doa syukur bersama Ibu Penatua Etna Sahetapi. Silakan Ibu. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan kita akan memasuki doa syukur. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga saat ini. Terlebih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah ini, kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, pimpin sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita nyanyi satu buah lagu lagi, Burung Pipit yang Kecil. Yuk kita gerakin badan kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Silahkan Kak Elis.
Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Puji syukur kita dapat berjumpa lagi walaupun melalui tatap maya ya. Sudah lama kita tidak berjumpa melalui tatap muka dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Hari ini atau pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah tetap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan ambil Alkitab adik-adik. Kita buka dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Silahkan adik-adik Alkitabnya dibuka. Biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan telah pertemukan kami walaupun dengan tatap maya ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami ingin tetap bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, kakak akan membacakannya, adik-adik juga membaca di rumah. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu dari Bapakku. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik sudah membacanya, Kak Elis juga sama-sama membacanya dari sini. Iya, adik-adik, Kak Elis punya sebuah cerita. Ya, adik-adik mungkin punya sahabat dekat. Punya tidak? Pasti adik-adik punya ya sahabat dekat, entah di rumah, entah di sekolah. Semua orang pasti punya sahabat terdekat. Nah, ini ada cerita tentang sahabat. Namanya Dina dan Dini. Dina dan Dini itu sahabat dekat, lengket sekali ya. Pada suatu hari mereka janjian. Karena waktu itu ada film yang cukup bagus buat usia seperti adik-adik. Apa ya kira-kira filmnya? Frozen. Nah, Dina dan Dini itu berjanji. Kalau Frozen nanti keluar di bioskop, kita main ya. Kita nonton. Kita ke bioskop katanya gitu ya. Terus Dina bilang, ayo katanya, barengan ya kita berdua. Iya. Nah, mereka sudah sepakat buat janji kalau film itu muncul di bioskop, mereka akan nonton. Tetapi setelah tiba waktunya Frozen itu muncul di bioskop, Dini telepon Dina, Dina kita jadi ya kita nonton. Dinanya nonton apa? Nonton Frozen. Tiba-tiba Dina membatalkan. Aduh maaf Dini, saya tidak bisa karena hari ini saya ada keperluan. Kalau ada adik-adik ada di posisi Dini, kira-kira adik-adik kecewa enggak? Pastinya kecewa ya, sudah dijanjikan dari jauh-jauh hari, tapi pas hari H-nya tidak pergi. Dini kecewa. Dini menganggap sahabatnya itu sudah ingkar janji. Kata Dini gini, saya gak mau bersahabat lagi dengan dia. Dina itu pembohong. Sudah dari jauh-jauh hari dia janji, tapi ternyata hari ini dia mengingkarinya. Apakah adik-adik pernah di posisi Dini? Dan apakah adik-adik pernah di posisi sebagai Dina? Mempunyai sahabat yang mengingkari janjinya. Sedih tidak? Padahal Dini tidak tahu kenapa Dina mengingkari janjinya. Terus Dini berhari-hari dia tidak calling atau tidak telepon Dina, tidak tanya kabar. Biasanya dia selalu telepon,
kasih kabar, ngobrol, curhat-curhatan. Kalau anak sekarang ya, anak SD aja sudah bisa curhat, adik-adik aja bisa curhat ya dengan teman. Tiba-tiba di saat dia malam, dia merenung, dia ingat akan ayat Alkitab yang mengingatkan dia, yaitu Amsal 17 ayat yang ke-17. Apa coba bacaannya? Boleh adik-adik buka. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dia diingatkan oleh ayat itu. Kata Dini dalam hatinya, ternyata saya bukan sahabat yang baik. Kalau saya tahu sahabat yang baik itu, berarti saya harus mengerti. Pada saat itu Dina memang sedang ada keperluan. Harusnya saya tidak boleh marah, kata Dini gitu. Kenapa saya marah? Tapi karena ingat Amsal itu, akhirnya Dini menelpon Dina dan dia memohon maaf. Ya. Akhirnya dia bersahabat kembali. Sama dengan firman hari ini tuh adik-adik, bahwa dalam firman itu dikatakan bahwa Tuhan dan kita adalah sahabatnya, ya. Tuhan memiliki sahabat kita dan kita menjadi sahabat Tuhan. Apakah adik-adik ingin menjadi sahabat Tuhan? Pasti mau ya jadi sahabat Tuhan. Bagaimana Kak jadi sahabat Tuhan? Kak Elis juga mau, kakak-kakak yang lain juga mau jadi sahabat Tuhan. Kita harus mengasihi sahabat kita dengan tulus. Jangan menuntut yang berlebih. Adik-adik punya sahabat dekat? Kalau dikecewakan tidak boleh kecewa, ya. Pasti sahabatnya memiliki alasan, ya. Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang tanpa tulus sekali, ya. Tuhan Yesus itu menjadi sahabat kita. Dilihat dari mana? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Berkorban untuk kita semua, ya. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki banyak sahabat, kita memiliki kasih yang tulus yang diberikan kepada sahabat kita. Jangan terlalu menuntut. Kalau ada cerita, satu lagi ceritanya. Kalian tahu Bunda Teresa? Dia memiliki kasih yang tulus. Apa contohnya? Pada saat ada orang datang ke rumah Bunda Teresa dalam keadaan sakit, padahal Bunda Teresa tidak mengenalnya, tetapi dia menolongnya dan menidurkan orang itu di tempat tidur. Itulah salah satu contoh persahabatan yang tulus, ya. Jadi kita belajar dari Bunda Teresa. Kita mempunyai persahabatan yang tulus seperti firman yang hari ini kita dengar melalui Yohanes 15 ayat 15, bahwa kita harus bisa memiliki persahabatan yang tulus dengan kasih yang dari Yesus Kristus. Maukah adik-adik, pertanyaannya, maukah adik-adik memiliki persahabatan yang tulus dan kasih yang tulus? Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Kak Elis belajar, kakak-kakak yang lain juga belajar, adik-adik juga harus belajar memiliki persahabatan yang tulus. Ya, kita belajar. Demikian cerita hari ini, semoga dapat menjadikan adik-adik lebih memiliki hati yang tulus. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita lipat tangannya,
Kita tutup matanya, walaupun di rumah tidak boleh bercanda, tidak boleh colek kanan kiri, ya. Ayo kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan berharga untuk bisa disebut sebagai sahabat Tuhan. Bahkan telah menunjukkan kasih terbesar bagi kami semua, anak-anak-Mu, dengan memberikan nyawa Tuhan di Bukit Golgota. Betapa kecil kasih kami ya Tuhan dibanding dengan kasih-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengasihi-Mu lebih lagi. Tolonglah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan sukacita mengikuti perintah-perintah-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan selalu memberikan semuanya untuk kebaikan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk membentuk kami serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang baik hati, yang selalu mengerti aku. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, sehingga mereka bisa sembuh dan bisa bersama-sama dengan kami walaupun melalui tatap maya mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan mau campur tangan, kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami bisa beribadah kembali di gereja, kami anak-anak-Mu bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mengeraskan hati untuk tidak pernah mau mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami sahabat-sahabat kecil-Mu ya Tuhan, sahabat-sahabat yang memiliki kasih yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, siapkan persembahan kita. Kita mau persembahan, kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanku. Ayo adik-adik. Persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan masih memberikan kami berkat yang melimpah agar kami dapat memberikan kembali ke rumah-Mu. Bantu untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mengangkat satu pujian lagu lagi, yaitu Mentega dan Roti. Yuk kita bangkit berdiri. Dengan roti
adik-adik yang cantik, yang manis, yang ada di rumah, juga kakak-kakak yang ada di rumah, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu, walaupun di tengah pandemi COVID-19 dan kami harus melaksanakan kebaktian dari rumah dan kami tidak tatap muka. Tuhan Yesus berkati kami, jadikan kami anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan perintah-Mu, terlebih perintah orang tua. Terima kasih atas pimpinan-Mu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Ya, anak-anak, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.